dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Saya Nani Listiani dari SD Negeri 4 Mulyoharjo. Saya Hana Pujiastuti dari SD Negeri 7 Suwawa. Saya Indah Kauliningsih dari SD Negeri 6 Suwawa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nani hari ini? Alhamdulillah baik. Keluarga bagaimana? Sehat-sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Nani hari ini jadi melaksanakan coaching dengan temannya. Insya Allah jadi Bu. Ya baiklah Bu Nani. Sebelum melaksanakan coaching, terlebih dahulu mari kita diskusikan nanti apa yang Bu Nani sampaikan kepada coachingnya. Baik Bu. Bu Nani sudah mempersiapkan rubrik penilaian untuk Sudah, coachingnya nanti. Sudah, oke, sudah ya Bu Nani ya. Nanti kira-kira dalam proses coaching kompetensi apa yang ingin Bu Nani kembangkan? Baik Bu. Yang ingin saya kembangkan Ya. yaitu kompetensi inti dari coaching. Ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti dalam coaching Bu Nani ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira nanti apa yang lebih ditonjolkan atau lebih dikembangkan dalam coachingnya nanti Bu? Sepertinya itu Bu, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Hanya dua kompetensi saja Bu? Iya Bu, karena saya ini kan orangnya perhatiannya mudah terganggu. Oh begitu. Ya, sehingga saya harus bisa fokus pada apa yang dibicarakan oleh coach. Jika saya terganggu, tentunya akan sulit untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam melaksanakan coaching ini memang Bu Nani butuh konsentrasi nih, konsentrasi, fokus sehingga bisa menggali pertanyaan yang berbobot dari coaching. Oke Bu Nani, baiklah. Berarti nanti saya harus mengamati dua kompetensi saja ya Bu Nani ya. Iya. Kemudian apa indikatornya? Indikatornya yang diharapkan oleh Bu Nani dalam observasi coaching tersebut. Saya berharap setelah coaching ini saya mendalami pembelajaran tentang coaching sehingga saya dapat melakukannya dalam kecakapan seperti biasa Bu. Oke, bagus Bu Nani. Jadi tujuan Bu Nani nanti ingin mempelajari lagi, tambah memahami lagi tentang coaching yang nanti bisa dipraktekkan dalam keseharian. Oke Bu Nani, Bu Nani sudah siap untuk melaksanakan coaching sekarang? Insya Allah siap Bu. Oke, silakan Bu Nani, silakan mempersiapkan diri untuk melaksanakan coaching dengan coaching. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nani. Bisa minta waktunya sebentar saja, kira-kira 10 menit. Waalaikumsalam Bu Ana. Silakan duduk. Ada apa ini? Sepertinya kok lesu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya ingin ngobrol masalah pembelajaran di kelas saya. Sepertinya saya ingin curhat sama Bu. Baik. Memangnya ada masalah apa Bu? Bukankah Bu Nana sudah biasa dengan mengajar kelas 6 ini? Iya sih Bu, tapi ini kan hampir ujian sekolahku, sedangkan saya kok takut ya Bu kalau nanti hasilnya tidak bagus. Iya sih Bu. Tapi kenapa mesti takut? Kira-kira apa harapan Bu Nana dengan adanya coaching ini? Ini kan hampir ujian ya Bu. Saya harus bisa memaksimalkan mengajar saya supaya hasilnya nanti itu
bisa eh, masuk ke SMP negeri yang mereka inginkan, Bu. Baik, begini Bu. Mungkin Bu Hana bisa menceritakan lebih detail permasalahan pembelajaran di kelasnya. Begini Bu, saya kan punya salah satu siswa. Nah, siswa saya itu setiap kali pembelajaran itu sering keluar kelas, entah itu izin pipis atau cuci muka atau gimana lah gitu loh Bu. Apalagi kalau ada pelajaran matematika Bu, terutama itu murid saya itu bilangnya sakit kepala, badannya panas atau perutnya sakit gitu loh Bu. Jadi gimana ya Bu, dan anak itu tuh suka gini loh Bu, suka main sendiri, terus jadi pembelajarannya itu kayak kurang maksimal gitu loh Bu Nani. Itu ya Bu. Selama ini apa yang sudah Ibu Hana lakukan untuk mengatasinya Bu? Selama ini yang sudah saya lakukan itu saya berkolaborasi dengan teman sejawat, yaitu guru kelas sebelumnya ya Bu ya. Saya itu menanyakan bagaimana siswa yang masuk kelas 6 ini, apakah ada yang mengalami gangguan bukan gangguan jiwa ya Bu ya, keterbelakangan mental atau bagaimana. Terus dari penjelasan guru sebelumnya itu memang salah satu siswa saya itu termasuk anak kebutuhan khusus Bu, atau yang namanya ABK ya Bu ya. Jadi itu memang butuh penanganan khusus, butuh perhatian khusus. Jadi saya tuh kok bingung Bu, ini saya tuh masih bingung sendiri Bu. Selain kolaborasi dengan teman sejawat, adakah cara lain yang Bu Hana lakukan? Cara yang kedua itu saya sudah melaporkan pada Bapak Kepala Sekolah. Terus selain itu saya juga sudah memanggil orang tuanya untuk menanyakan sebaiknya anak ini kan sekolahnya kan tidak di formal ya Bu ya. Harusnya kan untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus gitu Bu. Tapi orang tuanya itu menginginkan bersekolah tetap di SD negeri 7 Semarang gitu, karena mungkin rumahnya yang dekat ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana reaksi orang tuanya itu ketika Bu Hana mengundang ke sekolah Bu? Reaksi orang tuanya sih gimana ya Bu ya, orang tuanya itu sudah tahu kalau diundang itu ya memang untuk anaknya yang memang berkebutuhan khusus. Jadi reaksi orang tuanya ya memang itu, mereka itu kekeh dengan keinginannya yang menyekolahkan di SD 7 Suawal, karena jarak sekolah kalau untuk SLB kan jauh ya Bu ya, kira-kira kalau perjalanan itu setengah jam dan butuh transport yang banyak juga. Jadi bagaimanapun orang tuanya itu kekeh dengan pendiriannya untuk menyekolahkan di SD 7 Suawal, walaupun hasilnya nanti jelek atau bagaimana, itu orang tuanya itu sudah pasrah. Oh begitu. Rencana Ibu Hana ke depan apa? Mengingat kondisi anak seperti itu dalam menghadapi ujian nanti Bu. Gini Bu, kalau rencana saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena kita mengingat kemampuan anak itu kan berbeda ya Bu ya, ada yang pinter, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, anak-anak tadi itu kan termasuk berkebutuhan khusus, itu kan kemampuannya rendah Bu. Jadi saya memilih pembelajaran berdiferensiasi untuk rencana saya. Baik. Lalu menurut Bu Hana, apa yang sudah Ibu lakukan untuk rencana pembelajaran tersebut Bu?
Yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran tersebut itu nanti saya menggunakan proyektor, dan selain itu anak-anak saya ajak pembelajaran di luar, yaitu karya wisata dengan melakukan apa namanya observasi atau pembelajaran kontekstual sesuai dengan lingkungannya. Mungkin dalam pembelajaran IPA atau bagaimana anak-anak bisa mengamati apa namanya tumbuhan atau hewan dan lainnya. Bagus, bagus Bu. Lalu rencana Bu Hana, kira-kira dari rencana tersebut ada hambatan apa tidak? Nah, itu Bu yang saya apa namanya yang saya takutkan, karena untuk pembelajaran ke luar kelas itu kan membutuhkan izin dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Nah, itu belum saya lakukan. Nah, kira-kira apa Bapak Kepala Sekolah mengizinkan atau tidak, kan saya memang belum minta izin Bu. Izin ya Bu. Kira-kira kapan Ibu Hana akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Untuk melaksanakannya ya secepatnya Bu, mengingat ujian sekolah kan sebentar lagi Bu dilaksanakan. Jadi saya ingin anak didik saya tadi yang berkebutuhan khusus itu nanti bisa sama-sama mendapatkan hasil yang baik juga Bu. Jadi di sini Bu Hana berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secepatnya gitu ya Bu ya. Iya Bu Nani. Saya juga akan mencoba browsing apa namanya materi-materi yang bagus supaya anak ini tertarik dalam pembelajaran. Bagus, bagus Bu Hana. Kira-kira nih siapa yang akan membantu Bu Hana untuk mempersiapkan kegiatan itu setiap harinya? Kalau mempersiapkan itu ya tentunya saya sendiri ya Bu ya, karena teman yang lain itu kan mempunyai apa namanya tanggung jawab sendiri. Jadi saya berkomitmen akan melaksanakan sendiri. Jadi kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi kapan Bu untuk menindaklanjuti coaching ini? Kira-kira misalnya seminggu terlalu lama atau gimana ya Bu ya? Enggak sih Bu, menurut saya depan ya. Iya. Ya kalau begitu seminggu ke depan ya Bu ya kita akan menindaklanjuti coaching haji. Baik, Bu Hana, semoga sukses ya Bu. Terima kasih ya Bu ya, maaf mengganggu waktunya tadi 10 menit, kira-kira 10 menit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Nah, sama-sama Bu Hana, saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Bagaimana? Sudah selesai pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Lancar ya, Bu? Plong rasanya. Lancar ya? Iya, alhamdulillah lancar Bu. Jadi sudah melaksanakan coaching secara lancar ya Bu. Setelah melaksanakan coaching nanti dalam pembicaraan ini pasca observasi saya akan membahas hasil observasi saya terhadap Ibu. Baik. Jadi dalam pasca ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi ini setelah melaksanakan coaching? Baik Bu. Saya merasa telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menggali tujuan, identifikasi rencana, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan si coach sudah merespon, tapi saya masih kesulitan dalam memilih pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu, jadi masih mengalami kendala begitu ya Bu ya. Kira-kira kesulitan apa yang Ibu hadapi? Saya merasa kebingungan Bu dalam menggali pertanyaan berbobot. Jadi
Ibu merasa agak kebingungan dalam menggali dari pertanyaan si Koci tadi. Iya, Oke, Bu. gini ya Bu ya, boleh saya sampaikan hasil observasi saya kepada Ibu. Baik, Bu. Boleh silakan. Eh, saya melihat, saya melihat Ibu sudah melaksanakan percakapan dengan lancar sesuai dengan alur kita. Kemudian si kucing memberikan respon dalam setiap pembicaraan Ibu. Tetapi di sini saya juga masih melihat Ibu mengalami kendala atau kesulitan dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan berbobot. Tetapi saya melihat Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Di sini terbukti dengan Ibu mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Koji. Jadi itu hasil pengamatan dari saya, Bu. Baik. Jadi kompetensi kehadiran penuh itu berkaitan dengan kompetensi mendengarkan aktif ya, Bu? Iya, jadi boleh. Jadi kompetensi kehadiran penuh itu berkaitan sekali dengan kompetensi mendengarkan aktif. Oke. Kemudian setelah Ibu melaksanakan coaching ini, gimana rencana tindak lanjut Ibu setelah ini? Baik. Menurut saya, kompetensi coaching akan dimiliki apabila saya mempraktekkan coaching dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi mulai hari ini ya, Bu. Iya, Bu. Mulai hari ini. Yang terakhir, Bu, apa yang Ibu dapat dari observasi ini dan kompetensi apa saja yang perlu Ibu kembangkan lagi? Baik. Saya akan menggali potensi yang dimiliki oleh coacher agar mereka dapat menemukan sendiri apa yang mereka perlukan. Selain itu, Bu, jadi kompetensi apa lagi? Jadi setelah melaksanakan observasi ini, yang ingin Ibu kembangkan tadi kan menggali pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Kemudian berikutnya Ibu akan melaksanakan coaching, Iya, Bu. setiap hari dalam penerapannya. Iya. Tetap semangat Bu Nani. Semoga kedepannya selalu sukses. Karena sesi ini sudah berakhir, silakan Ibu melanjutkan aktivitasnya lagi. Monggo Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.